Wah, bosnya kemana sih? Mau bikin konten, malah orangnya pergi. Di sini bos, Oh, ya benerin bos, plafon ampun bos. HRV bos. Lagi Kirain pergi corona, bos. lagi corona ini kita benerin cari-cari tambahan lah buat bertahan hidup bos selama corona. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini dari Agejok, dari selamat datang di channel Timothy Agejok. Hari ini saya akan membahas sebuah HRV. Yang saya mau bahas dari HRV ini yaitu apa aja sih yang menjadi kelemahan, 5 kelemahan HRV ini dan 5 kelebihan HRV ini menurut saya dan menurut salah satu marketing kita juga. Nanti kita bakal panggil di video cewek pokoknya. Jadi kalian stay tune terus di video ini, tonton terus sampai akhir ya. Oke bos. Nah, yang pertama yang saya nggak suka dari sebuah HRV itu, terutama yang 18 itu, yang pertama adalah bagian bodinya. Menurut saya sih bodinya ini terlalu rame ya. Karena kalau HRV itu sebenarnya kayak alirannya lebih ke sporty elegan. Sedangkan kalau ada tambahan body kit mugen kayak gini, entah ini tambahan atau aslinya saya kurang tahu, tapi kalau ada body kit tambahan itu, lalu ini juga di bagian spakbornya dia dicat warna mengkilap, itu malah menurut saya kurang elegan gitu. Terus yang kedua yang saya nggak suka dari HRV juga adalah suaranya ini saya nggak tahu, mungkin ini HRV udah second atau mungkin untuk beberapa HRV aja, atau mungkin semua HRV aja, atau semua HRV saya kurang tahu. Tapi istilahnya suara ban itu masuk banget ya. Jadi kalau di jalan aspal aja suara masuk, apalagi kalau di paving kayak gini, lalu juga di jalan tol yang beton itu suaranya bener-bener kayak masuk gitu. Jadi kayak suara bannya tuh ngung masuk gitu. Nah, buat kalian punya HRV, kalian boleh sharing-sharing di komen di bawah. Entah itu pendapat saya bener atau enggak, itu saya kurang tahu, tapi menurut saya aja sih itu agak berisik kayak gitu. Nah, walaupun mungkin dari segi ban itu menurut saya suaranya masuk, tapi nggak apa-apa. Mungkin dengan ada penambahan peredam, dan menurut pengalaman kita sih dengan ada penambahan peredam lalu spek bannya diganti yang lebih tinggi seperti Michelin atau mungkin Continental atau mungkin merek-merek Jepang seperti Toyo kayak gitu, mungkin bisa lebih meredam gitu. Karena mungkin dari spek bannya sendiri mungkin road noise-nya memang bukan termasuk yang bisa meredam road noise dengan bagus, karena dilihat dari velgnya juga kan cukup besar ya, velg ring 17 kayak gitu. Jadi bisa ganti spek ban atau dan ganti peredamnya. Dan yang ketiga, hal yang saya nggak suka dari HRV ini adalah yaitu plafonnya itu yang 18 ya. Ini plafonnya ini sering rusak. Kita sudah beberapa kali ngerjain plafon HRV ini, itu dia jahitannya di sini tuh ngeluntung, jadi kayak ngelepas gitu, dari bracketnya tuh lepas. Jadi kalau mundur plafonnya tuh sering kali kayak ngerut gitu, dan kalau sudah maju lagi dia ngerutnya tambah parah gitu. Itu salah satu kelemahan HRV juga. Dan yang yang sering error adalah auto brake hold. Kita juga beberapa dapat input dari customer kita sharing yang sudah punya HRV 2015, 2016, itu seringkali auto brake hold-nya itu sudah rusak. Jadi harus ganti modul auto brake hold-nya. Terus juga dari HRV, hal yang saya kurang suka juga dari HRV ini adalah suara di depan itu ketika ada
polisi tidur atau di jalan paving, selain suara ban yang masuk juga ada suara gluduk-gluduk. Nah, itu saya kurang tahu kenapa, atau mungkin ini juga sudah mobil second ya, atau mungkin dari karakter HRV seperti ini, tapi menurut saya itu agak berisik karena kalau istilahnya kena paving itu atau kena polisi tidur gluduk gitu. Karena memang setahu saya juga penggerak roda depan memang sedikit agak gluduk-gluduk ya, tapi menurut saya itu jadi salah satu kelemahan HRV kayak gitu. Terus yang ya itu, dan ini yang terakhir kelemahan HRV adalah warna interiornya ini kalau belum dirubah itu ya warnanya menurut saya agak kurang oke ya, karena kalau yang HRV 18 ininya kan warnanya terang sekali, jadi kayak ininya warnanya hitam, lalu ininya door trimnya, dashboardnya ini, konsolnya ini warnanya terang sekali. Lah itu menurut saya agak kurang suka dengan warna beige seperti itu. Menurut saya malah mungkin dari HRV kalau misal warnanya itu lebih kayak coklat tua atau mungkin warna hitam kayak HRV tipe E, itu justru malah lebih menarik sih menurut saya kayak gitu. Tapi ini oke, tapi ini kan dari pemilik mobil ini sudah dikerjakan juga di gejok ya, jadi kita sudah retrim ulang untuk pintunya. Kalau ini memang special edition karena yang punya ini juga suka dengan warna pink gitu, jadi ini sekaligus joknya sekaligus interiornya kita rombak total semua interiornya ini gitu. Oke gitu bos, lalu nanti saya akan jelasin juga 5 kelebihan yang saya suka dari HRV. Nah, ini salah satu hal yang saya suka dari HRV, yaitu terutama di HRV 18 ya. Nah, kalau kalian tahu atau kalian punya HRV yang 15 atau kalian punya HRV 18 pasti tahu perbedaannya. Kalau 18 ini dia mesinnya itu lebih, tenaganya itu lebih kenceng gitu. Kalau yang biasa kan sekitar 515 atau sekitar 115 PS ya. Kalau mungkin kalian tahu, kalian komen di bawah. Kalau yang HRV 18 ini dia mempunyai tenaga 139 PS, di mana lumayan kenceng, jadi untuk luar kota juga enak, dalam kota juga enak. Dan juga dengan mesin 18 ini, HRV ini masih tergolong irit karena pemilik mobil ini dan mungkin pengalaman kita coba pakai HRV itu istilahnya 110 gitu tuh kayak masih dapat, bahkan luar kota nggak kalah sama HRV 15 gitu, bisa 114, 115 masih dapat. Itu salah satu kelebihan HRV juga. Dan yang kedua, HRV ini itu kayak mesinnya tuh trouble free gitu, jadi kayak nggak ada sampai sekarang, dari baru sampai sekarang nggak ada tuh HRV yang mesinnya tuh rusak atau mungkin error atau mungkin ada kerusakan mesin atau saluran pendinginan juga bermasalah tuh enggak. Jadi selama ini HRV kelebihannya tuh mesinnya tuh awet, durability-nya bagus, dan juga yang saya salut juga si CVT transmisinya juga ini. Biasa kalau CVT kan banyak orang yang ngomong kayak di Honda Jazz 2005 itu kan sering bermasalah CVT, tapi Honda melakukan investasi terus-menerus, dan ketika launching di HRV ini CVT-nya tuh kayak awet, durable juga gitu, sampai sekarang cuma ganti-ganti oli aja itu CVT-nya masih bekerja dengan baik kayak gitu. Nah, yang keempat yang saya suka dari HRV ini adalah floating konsolnya. Jadi kalau kalian lihat banyak mobil yang sekelas-kelas SUV itu nggak ada floating konsolnya, sedangkan di 2015 di zaman-zaman itu HRV pertama kali ngeluarin mobil ini tuh udah ada floating konsolnya. Jadi itu kayak keren banget, kayak mobil yang kelasnya di atasnya. Dan juga ini kalau bisa dibilang sih floating konsolnya ini juga bentuknya keren, juga ada tuas transmisinya juga keren, dan juga sudah ada auto brake hold, lalu juga konsolnya ini dalamnya juga lebar. Pokoknya ini floating konsol ini, dan juga ada dashboard, online dashboard ini itu keren. Jadi ada kayak kelasnya itu kayak naik gitu, jadi kayak kelas biasa. Bahkan banyak mobilnya juga nggak ada konsolnya, nggak ada konsol headnya kayak gini, tapi HRV sudah ada floating konsolnya, dan bentuknya itu istilahnya bentuknya itu kayak masterpiece gitu, jadi keren, bentuknya bulat-bulat agak belok-belok gitu. Lalu yang kelima adalah fitur-fitur HRV, nah, dimana yang 18 ini fitur HRV ini keren juga. Dia sudah steering switch-nya sudah lengkap banget, jadi sudah ada untuk majuin track, mundurin track, lalu untuk volume, lalu juga sudah ada cruise control. Di zaman itu sudah ada cruise control, dan juga di sini sudah ada apa namanya apa nih, lupa aku, pedal shift ya, betul ya, ini udah ada pedal shift. Jadi itu kesana mobil ini sudah keren banget gitu. Dan juga di
tombol AC-nya juga sudah touchscreen, udah bukan putaran lagi, sudah ada start stop engine, dan juga ini pokoknya fitur-fitur sudah melimpah lah, sudah oke di zaman itu. Dan juga ini sudah ada airbag di sini. Jadi airbagnya itu juga lengkap sampai di sini sudah airbag semua. Jadi salah satu kelebihan HR-V itu menurut saya itu ada 5 kelebihan HR-V. Nah, saat ini saya mau panggil salah satu marketing kita juga, cewek ya, kalian pasti tunggu-tunggu nih cewek nih. Nanti bahas dari kalau HR-V menurut kacamata cewek tuh kayak gimana. Loh, bos, tadi kan kayaknya lagi benerin plafon. Oh iya, betul. Sebelum kita panggil marketing kita ya, salah satu marketing kita. Jadi ini tuh tadi salah satu kelemahan plafon HR-V ini kan sering rusak. Tadi HR-V ini tuh plafonnya tuh rusak, jadi kayak ngerut-ngerut gitu ya. Jadi kayak bracketnya tuh lepas. Nah, kalian bisa cek kayak di sini nih, foto ini nih. Nah, kalau kalian udah lihat tuh hasil kerusakannya kayak gitu, lalu kita sudah benerin kayak gini nih, kan bisa lihat kalau sudah betul, kita bisa benerin plafon HR-V jadi kayak gini, jadi baru lagi, jadi normal kembali. Ini.